aku nanti khawatir kalau misalkan aku besar nanti aku itu nggak bisa sibuk dengan Al-Quran, karena ketika masa mudaku aku nggak disibukkan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat NU Media Jati Agung, alhamdulillah hari ini suasana studio terasa sangat istimewa. Karena apa? Kita kedatangan tamu spesial, masih muda dan berprestasi. Beliau hadir di studio kami, NU Media Studio, bukan tanpa alasan, karena hari ini kebetulan membersamai dengan kegiatan tasyakuran dan launching peresmian NU Media di Play Store. Seperti itu kira-kira. Kita kenal lebih dekat lagi dengan Gus Ahmad Mumtaz Al-Wafa, Gus. Iya, benar. Oke. Siap. Beliau ini masih muda tapi kiprahnya sangat luar biasa. Dari lomba tahfidz nih Gus, ada lomba tahfidz, terus kemudian debat bahasa Indonesia, hingga saat ini menjadi juri di berbagai ajang bergengsi di universitas. Di universitas kami yang sebelumnya. Di universitas yang sebelumnya. Dan yang lebih membanggakan, beliau kini sedang menempuh studi pasca sarjana di UINRIL. Iya, Raden Lampung. Oke. Siap. Gus Wafa, selamat datang di podcast NU Media Jati Agung. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan yang dan momen bahagia kita hari ini nih, di tasyakuran dan launching NU Media di Play Store. Akan sudah ada aplikasinya gitu Gus. Nah, pertanyaan pertama nih Gus, awal perjalanan Gus Wafa dan spirit santri. Nah, ini kami akan nanya itu Gus. Mas, kalau kita lihat prestasi Gus Wafa nih ya, enaknya nyaman dipanggil Gus Wafa. Ya, Gus Wafa saja. Gus Wafa. Banyak yang pastikan penasaran nih sama Gus Wafa. Siapa sebenarnya sosok Ahmad Mumtaz Al-Wafa di balik semua itu? Nah, bisa diceritakan sedikit ya Gus, perjalanan awal Gus, dari mana bisa semangat belajar dan menghafal Al-Quran itu tumbuh gitu loh. Itu awalnya itu seperti apa Gus? Bisa mungkin kalau kita pengalaman pribadi kami sendiri yang kami menjalani hidup, kami itu tertarik sekali dalam menghafal Al-Quran. Itu dimulainya muncul benih-benih itu sejak sudah dari kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu kami masih sepantaran anak-anak SD atau MI di situ. Motivasi kami yang waktu itu buat kami tertarik adalah kami membaca sejarah biografinya Imam Syafi'i. Di situ kami melihat, di situ mengetahui beliau punya sejarah menghafal Al-Quran sudah selesai di usia 7 tahun. Situ sudah 7 tahun sudah selesai. Akhirnya setelah itu kami kemudian berpikir, kok bisa ya Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran di usia muda seperti itu. Masih 7 tahun. Masih 7 tahun waktu itu. Akhirnya kami itu terinspirasi lah. Akhirnya udah kalau gitu saya cobalah pengen menghafal Quran. Ketika kami proses ingin menghafal Quran, kami juga ternyata butuh motivasi tambahan lagi. Ternyata baca biografi saat ini kayak ngerasa kurang waktu itu. Waktu pun sudah menginspirasi kami. Akhirnya kami membaca coba sebiografi para ulama-ulama yang lain. Kami membaca biografi para cendekiawan Muslim. Ternyata mayoritas mereka itu pendidikan tarbiyah pertama yaitu menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran mereka diselesaikan waktu usia dininya, usia kecilnya. Akhirnya ketika waktu usia remaja, usia dewasa, mereka tinggal mengembangkannya. Akhirnya dari situ kami berpikiran, hati kami itu mengambil kesimpulan, sepertinya Al-Quran ini sangat tepat sekali untuk pribadi kami untuk dijadikan dasar
based on personal lah bahasanya. Basis dasar kita untuk membentuk pribadi kita nanti ke depannya seperti apa. Sehingga ketika kita sudah sudah harapannya ketika kita sudah besar nanti kan, sudah dewasa nanti, kita setidaknya kita jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran Al-Quran gitu. Nah artinya kan gini Gus, artinya semangat termotivasi karena kemudian membaca biografi. Nah sebelumnya kan seperti itu. Iya. Nah, biografi. Ke belakang motivasi kan sudah tuh dari beberapa tokoh alim ya, yang biasanya cenderung kalau anak muda itu kan gampang bosen Gus. Nah untuk menangkis kemudian Gus Wafa itu nggak bosen dalam menghafal Al-Quran misalnya, atau kemudian membaca biografi, tadi kan sempat membaca biografinya Imam Syafi'i, terus kemudian kok tumbuh lagi terus rasa butuh motivasi tambahan kan seperti itu. Sejarah kayak sejarahnya Ibnu Sina, biografi Ibnu Sina, atau enggak Fakhruddin Ar-Razi, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah kan dengan Gus Wafa tidak bosan, terus kemudian malah justru lebih istiqomah di jalur ilmu dan prestasi tersebut gitu ya. Yang kami ingin tanyakan itu, ada sosok atau pengalaman tertentu yang paling membekas atau memotivasi Gus Wafa waktu itu dalam perjalanan karir. Sekarang kan usia 24 tahun ya. Jadi perjalanan yang lebih di ini ya, spesifik di tafidnya. Tafidnya. Spesifik di tafidnya, perjalanan kami untuk menepis yang rasa-rasa bosan itu, karena memang penyakit yang paling berat bagi seorang yang sedang menghafal Quran, rasa jenuh dan bosannya itu. Jadi kami mengantisipasi kalau masalah rasa jenuh dan bosan nih, ya kami memang sudah kami sediakan waktu yang itu kami buat cari kalau kami waktu itu suka untuk tadabbur alam bahasanya. Kita suka keliling-keliling ngelihat sungai, kita suka keliling ke sawah, kita habis itu kita ngelihat mata air di situ. Itu yang pertama, kita kembali kita tadabbur alam. Atau yang kedua, kita diskusi sama teman. Jadi kita ketika lagi jenuh, susah menghafal Al-Quran dan ayat yang dihafal kok lupa-lupa terus, akhirnya kita ngobrol sama teman, gimana sih kamu ngerasa sulit nggak di ngapal ayat ini kayak gitu. Habis itu kan akhirnya cerita, iya saya ngerasa sulit nih di sini. Jadi nanti kayak gitu, akhirnya dia ngasih inspirasi. Kalau saya sulit, saya itu biasanya melakukan ngafal Quran sambil berdiri. Jadi dia ngasih masukan ke kita. Jadi dia ngasih insight hal baru kepada kita. Ya kita ingin dengar itu, oh gitu ternyata Anda ngelakuin kayak gitu. Ya walaupun kita itu nggak ngelakukan apa yang dia seperti yang dia lakukan, tapi setidaknya ketika kita mendengar pengalaman dia bercerita tentang apa susah juga di dalam menghafal Quran, ada tantangan juga dalam menghafal Quran, akhirnya juga kita kan termotivasi sendiri. Dia yang jenuh akhirnya bisa bangkit lagi dari kejenuhan itu. Akhirnya kita ngambil pelajaran, oh kalau gitu ya saya juga di sini harus bisa bangkit lagi dari seperti dia. Artinya gini Gus, itu kan berarti lingkungan juga berpengaruh. Nah seperti itu. Nah pertanyaan kami nih Gus, jika kemudian di lingkungan yang memang bukan kulturnya yang demikian, lingkungan pesantren misalnya dari luar, keseluruhan apa sih yang kemudian bisa menjadi daya tarik daripada warga Nahdien yang bukan santri misalnya, ya sekolahnya di sekolah yang umum seperti itu, apa daya tariknya itu Gus yang bisa disampaikan? Kalau pribadi daya tarik ya, daya tarik sebenarnya kita itu akan sangat tertarik terhadap Al-Quran jika kita bisa memperbaiki pola pikir kita dan kita benar-benar bisa mensucikan hati kita. Jadi di sini hal ini, jika akal dan hati itu bersatu di dalam mencintai Al-Quran dengan sepenuh jiwa, itu bisa kita menghadapi walaupun kita bukan lingkungan kita para penghafal Quran, artinya kita nggak ada support secara eksternal,
Tapi kalau ketika hati dan akal kita itu sudah menyatu dengan Al-Quran, itu kita bisa menjalani hal tersebut. Artinya kenapa? Karena karena mindset yang kami bangun, Mas. Jadi ketika kami sebelum masuk pondok kan kami sudah ngapal di madrasah tidak ya. Jadi MI waktu MI itu. Jadi kami menghafal di situ dan waktu itu juga setelah itu kita masuk ke MTS, tapi waktu itu kita bukan pondok tahfidz waktu itu. Nah, tapi di situ kami itu punya mindset begini. Aku nanti khawatir kalau misalkan aku besar nanti aku itu nggak bisa sibuk dengan Al-Quran, karena ketika masa mudaku aku nggak disibukkan dengan Al-Quran. Luar biasa sekali nih. Jadi sebetulnya Gus, perlu takut nggak sih warga di luar sana yang masih muda, teman-teman kita, sahabat NU Media Jatiagung itu perlu ada keresahan takut nggak? Karena kan menghafal itu bukan sesuatu yang gampang toh Gus. Itu sangat sulit kan. Kalau menurut kami nggak perlu ditakutin sih, karena menghafal Al-Quran itu ibarat kata sebuah project jangka panjang. Project jangka panjang. Dia nggak bisa dikatakan project jangka pendek. Artinya saya menghafal Al-Quran dalam waktu 5 tahun, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Tapi project jangka panjang artinya sampai kapan? Sampai saya benar mati. Artinya sampai ruh saya ini dicabut, project menghafal Al-Quran itu terus berlanjut. Nah, jadi sebenarnya itu Gus. Jadi kita itu menanamkan Al-Quran, kita menghafal Al-Quran ya. Kita artinya bukan berarti Al-Quran kita memaksakan Al-Quran untuk terus di dalam otak kita, terus berada di dalam pikiran kita. Itu malah kami pribadi sendiri kami ngerasa apa ya bahasanya itu, kita merasa tertekan biasanya. Tapi kalau kita menjalani Al-Quran itu seperti kita berinteraksi dengan orang lain, atau enggak kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Ya, kita menganggap aja Al-Quran ini sebagai cara kita berinteraksi dengan Allah. Jadi dari sinilah kita memahami interaksi ini, artinya kita bersikap enjoy akhirnya. Kan tentu begini Gus, dalam belajar seharusnya kan punya sanad, kan seperti itu. Nah, bagaimana teman-teman yang menghafal itu tanpa sanad guru? Nah, itu seperti apa? Kalau menurut kami, kalau dia belum memiliki sanad guru, alangkah baiknya dia segera mencari. Tapi jangan dia beralasan, saya nggak ada guru, saya nggak mau belajar. Bukan kayak gitu. Kalau Anda mau belajar, belajarlah, tapi carilah guru. Artinya dia pemikiran orang nggak mau belajar karena nggak ada guru, itu menurut kami itu pemikiran suatu hal yang harus dibenahi. Artinya gini, guru penting, kita nggak bisa menafikan guru. Artinya orang ini harus belajar, kemudian belajarnya dia ujikan ke guru, tabarukan ke guru. Artinya ketika kami senang kalau kita ada 2 hal yang setidaknya pandangan kami, yaitu pertama Imam Syafi'i itu ketika kita baca biografi beliau itu belum ketemu Imam Malik untuk belajar Al-Muwatta, tapi beliau sudah belajar dulu Al-Muwatta. Begitu beliau sudah belajar, bahkan beliau sudah hafal, beliau datang ke Imam Malik minta tabaruknya, minta sanadnya, minta penjelasan siapa tahu untuk memperkuat pemahaman Imam Syafi'i kala itu dari penjelasan hadisnya kitab Al-Muwatta. Di usia berapa itu Gus? Dalam sejarah itu usia 10 tahun. 10 tahun Imam Syafi'i itu hafal Al-Muwatta. Ketika itu begitu beliau sudah hafal, beliau datang ke Imam Malik untuk saya kira nyambung sanadnya seperti itu. Nah, kami juga senang dan juga pendapat kami kayak Gus Baha itu, Gus Baha itu sering mendahulukan kan, kalau santri zaman sekarang, coba sampean belajar dulu sebelum ngaji sama kiai. Setelah kalian sudah belajar, kalian datang ke kiainya, pengajiannya kapan, habis itu kalian coba sorogan mutolaah saya semalam itu benar apa enggak ketika kiai itu menjelasin i'rabnya ini, penjelasannya ini. Jadi di situ
kita datang kepada kiai di pengajiannya itu tidak dalam kondisi kosong, tapi kita sudah belajar dulu. Akhirnya ketika kita menghadap ke kiai, kita sudah ada sudah ada bekal pengetahuan, wawasan. Tinggal nanti kiai ini yang menjelaskan maksud dari makna-maknanya. Akhirnya pikiran kita dapat belajar, kita dapat sanad kita di guru kita dengan penjelasan yang mutasil bahasa kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Terus begini Gus, dari informasi yang sudah kita dapat, Gus Wafa ini kan pernah menjuarai lomba tahfidz. Iya. Okay, ya kan. Jadi apa hal yang paling berat dari proses yang pertama, terus kemudian bagaimana Gus Wafa menjaga konsistensi? Nah, agar konsistensi itu seperti apa? Terutama di tengah kesibukan studi, ya kan, kesibukan belajar, kesibukan dan aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Piye caranya konsisten sih Gus? Konsisten. Saya kalau kami itu punya penilaian diri sendiri, jadi rating kami jadi yang ketika kami sibuk, kami sedang leluasa atau kami sedang jadi ibarat kata setidaknya minimal standarnya kita sehari bisa 1 juz buat murojaah. Kemudian satu hari 1 juz. Itu standar minimal, artinya jangan sampai enggak. Jadi kemudian kita naik lagi ke 3 juz. Nah, kemudian setelah itu 5 juz. Jadi standar ideal kami sebenarnya itu ya di antara 3 sampai 5. Kalau nggak bisa 3 sampai 5, jangan turun di bawah 1. artinya kita itu kalau kami pandang setelah kami pengalaman di lapangan ya Mas ya. Kita kan kadang suasana kita, mood kita kadang nggak enak, atau nggak kita sedang sibuk, atau nggak kita sedang ada tugas-tugas yang lain. Akhirnya kita malah permasalahannya kadang orang itu malah nggak akhirnya melepaskan Al-Quran, akhirnya dia nggak nyentuh Al-Qurannya lagi. Itu kan sebenarnya kan masalah. Banyak juga Gus teman-teman yang begitu. Banyak juga ya. Ya akhirnya kalau kami pribadi ya kami ngatarnya ya pokoknya kita ngambilnya 3 sampai 5 buat murojaah. Kalau nggak bisa 3 sampai 5 ya 1 juz itu. Artinya kita jangan sampai di hari itu nggak membaca Al-Quran. Nah, kalau boleh jujur nih Gus, ada nggak momen di mana Gus Wafa itu hampir mau merah, terus kemudian bangkit lagi, Allah kasih kekuatan lagi lewat sesuatu yang nggak terduga gitu? Ada nggak pernah kisah seperti itu? Ada perasaan mau merah begitu, ada nggak sih? Kalau perasaan dulu, kalau kami sih waktu itu lebih ke nyantai sih Mas. Nyantai ya. Jadi kami itu ya kami ngerasa agak berat di surat ini, tapi ya kami mikir boys berat-berat surat ini juga nanti lama-lama juga selesai gitu. Jadi kami juga karena awal memang sudah termotivasi dari Imam Syafi'i tadi gitu kan ya. Terus kemudian memang di proses ini memang betul-betul jenengan itu seneng gitu ya, cinta gitu. Rasanya itu ya nyaman, enjoy gitu ya. Setelah kulik beberapa hal mengenai Gus Wafa ya, saat ini kita masuk ke segmen apa ya, pernah ya Gus debat bahasa Indonesia dan di dunia akademik nih. Iya. Itu debat bahasa Indonesia itu seperti apa, di mana itu Gus? Jadi waktu itu kita ceritanya lagi mahasiswa baru ya di mana? Di Universitas Darussalam Gontor. Di Jawa Timur sana. Kemudian kita diajak sama kakak tingkat. Kita diajak kakak tingkat. Ayo kita sekarang ada lomba universitas gitu ya. Tentang nanti itu ada banyak lomba di situ. Nah, salah satunya itu ada debat bahasa Indonesia. Kakak tingkat kami ngajak kami, ayo ikut sini debat bareng sama saya. Seriusan, tapi saya waktu itu belum pernah punya pengalaman debat gitu. Waktu sebelum masuk kuliah itu belum pernah sama sekali. Belum pernah. Ya paling kalau dulu di sekolah ya adu argumen aja, tapi kan bukan lomba aja. Akhirnya di sini diajak sama kakak tingkat, ayo ikut lomba bareng.
ya kita ikut lomba. Perlombaan pertama debat di sesi pertama. Nah di sesi pertama ini Dilalah nggak tahu kenapa ternyata peserta lain malah gak hadir. Jadi dia gugur. Jadi kami mikir, loh ini berapa pesertanya Gus waktu itu? Lebih waktu itu ada, dia kan per fakultas. Per fakultas. Jadi kurang lebih ada 8 atau 9 atau 10 fakultas ya di sana itu. Jadi peserta nggak hadir? Peserta nggak hadir. Yang satu ini. Jadi sebenarnya masih banyak lagi nanti. Nah, akhirnya kami menang secara tanpa pertandingan gitu kan. Tapi tetap kami lanjut kedua, kami ngambil mosi berikutnya. Setelah itu kami ingat waktu itu kami pernah membahas tentang masalah majelis setuju bahwa khamar atau arak itu bisa meningkatkan devisa negara. Itu pernah di dalam lomba debat kayak gitu. Akhirnya di situ kami debat bersama teman-teman. Alhamdulillah kami menang akhirnya. Alhamdulillah menang di situ berikutnya sampai akhirnya kami menjuarai lomba debat bahasa Indonesia itu sampai masuk ke final. Di babak final juga kami membahas waktu itu, seingat kami membahas tentang perlukah IKN itu ibu kota negara dipindahkan ke IKN gitu. Itu sempat waktu itu menjadi mosi debat kami di dalam lomba itu. Kami berargumen dengan teman-teman, dengan lawan debat kami. Ya alhamdulillah di situ juri menilai argumentasi kami kuat, habis itu penyampaian kami on point. Akhirnya kita menang waktu lomba di situ. Kaitannya kami bersama teman-teman, ya alhamdulillah juara kan. Nah, bocorannya Gus, kan jadi juara tuh. Iya. Perlu nggak sebetulnya IKN? Ini agak repot ya, tiba-tiba. Oke. Lanjut Gus. Nah, tadi kan sudah disampaikan dari belajar tahfidz, terus kemudian tahfidz ya kan, pernah mengikuti beberapa kegiatan termasuk yang tadi itu debat gitu ya. Nah itu kan menarik sekali, dari tahfidz lalu ke dunia debat dan juara. Dan di situ yang dibahas IKN. besok kita mengenai IKN ini ya kayaknya nggak bisa dibahas di sini Gus. Jangan nggak boleh kata Gus. Nah terus yang kami dengar nih Gus, saat ini kan sekarang Gus Wafa di UIN sedang pasca sarjana ya. Terus sekarang udah pernah jadi juri dalam kegiatan debat? Juri apa nih? Sekarang belum Mas. Belum. Sekarang kan kita pindah dari Unida, begitu pindah di sini ya kita mahasiswa normal lah, mahasiswa belajar, ngerjain artikel, diskusi dengan teman-teman ya, kita di situ. Artinya kan Gus Wafa ini sering mentas, sering di panggung, sering dilihat banyak orang, kan seperti itu. Nah, menurut Gus Wafa, hal yang paling penting dalam berdebat bukan cuma menang tentunya kan, tapi juga membawa nilai-nilai santri dan NU, kemungkinan seperti itu. Pas waktu juara itu dibawa nggak sama Gus? Wow. Kita jadi bahasanya waktu mungkin kalau bahasanya itu budaya waktu lomba itu dia sedikit mungkin agak berbeda gitu. Tapi mungkin bahasa sana ketika lomba itu lumrah bahasanya itu. Hal yang biasa gitu di tempat. Jadi kayak misalkan kita melakukan interupsi, kemudian kita menyanggah pendapat dari argumentasi dari lawan kami gitu kan. Itu dengan kita di situ tetap secara moral dan akhlak kita pakai menjaganya itu tetap ya, kita nggak menyerang personalnya, karena memang hal penting sekali di dalam berdebat itu jangan serang personalnya, tapi yang diserang itu ya argumentasinya.
Argumentasinya yang diserang, coba argumentasinya Anda seperti apa, logikanya seperti apa, diluruskan, coba basisnya seperti apa, dasarnya apa, metodologinya gimana, kenapa bisa semacam itu yang biasanya jadi ada nggak terus kemudian setelah keluar dari forum tersebut, kegiatan tersebut ribut gitu, atau terus kemudian malah akrab, awalnya lawan debat, terus kemudian di luar itu akrab, ada nggak kejadian kayak gitu? banyak kejadian. Artinya banyak kejadian yang awalnya debat tuh habis-habisan, kayak udah kayak mau berantem gitu mungkin ya. Di luar enjoy akrab ternyata. Akrab. Bahkan ya sewaktu-waktu kita duduk bareng lawan debat kita debat dengan depan-depanan sama lawan debat kita. Jadi latihan malahan. Gitu. Jadi sebelum bahkan ya nyampe kalau kita melihat kating-kating kita yang kakak tingkat kita yang sudah debat-debatnya nyampe nasional, ya begitu selesai acara debat mereka ngumpul ngobrol, habis itu ya sharing ngopi bareng, makan bareng, tukeran tukeran pengalaman kan bareng. Kemudian akrab nih Gus, kemudian akrab. Nah pada momen itu kalau kita flashback ke belakang, yang paling menurut Gus Wafa itu berat lawan debat ini siapa? Mungkin kan sekarang kan lagi nanti tayang nih untuk mengobati kerinduan. Waktu itu kan juara. Nah, dari beberapa peserta, yang paling menurut Gus Wafa itu yang paling berat itu siapa? Mungkin ya kami waktu itu waktu berikutnya kami pernah adalah lawan debat kita waktu itu. Ya pada itu dia kakak tingkat kita. Kakak tingkat. Memang dia sudah pengalaman debatnya dah ke macam-macam tempat. Akhirnya kita waktu itu begitu di event tahun pertama kita menang juara, di tahun-tahun berikutnya. Jadi kita tahun-tahun berikutnya ketemu sama dia. Ternyata dia ya bahasa kita itu kayak udah pengalaman debat kemana-mana, kita ketemu sama dia, kita debat sama dia, ternyata dia benar-benar bahasanya tuh menguasai materinya itu secara baik. Akhirnya kami tremor kalau bahasa kita. Tremor ya. Ada. Kok bisa? Kita udah pakai argumentasi kita, udah pakai udah kita berusaha cari argumentasi yang kuat, tapi ternyata dia bisa nyanggah argumentasi kita, dan dia menyanggah pun dengan cara yang bahasanya tuh dengan cara yang elegan. Jadi bahasanya dia menyanggah dengan cara yang elegan, dia bisa meyakinkan dewan juri dengan argumentasinya, dan itu menurut kami akhirnya kami di situ diam, nggak bisa ngomong lagi di situ. Saat ini tokoh muda yang Gus Wafa kagumi di Indonesia nih. Tokoh muda. Yeah. Gus Baha masuk hitungan muda gak sih? muda Gus Baha masuk hitungan muda gak? Gus Baha masih ya? Gus Baha masih Gus Baha. Gus Baha hitungannya muda. Enggak. Lanjut Gus Baha, Gus Kausar. Gus Baha, Gus Kausar. Gus Kausar, kami suka sama dia. Lanjut next Gus. Saat ini kan lanjut studi dan cita-cita. Sekarang menempuh pasca sarjana di UIN. Apa yang membuat Gus Wafa memilih melanjutkan ke jenjang ini? Terus kemudian dari cita-cita akademik atau sosial tertentu yang ingin Gus Wafa wujudkan itu apa? Kami untuk tahap alasan kami memilih lanjut di UIN ini, itu yang motivasi paling besar tuh datangnya dari orang tua. Dari orang tua. Nah izin Gus, orang tua Gus Wafa? Iya. Kalau boleh kenal, sobat. Orang tua kami nama Bapak itu Amiruddin. Bapak. Pak Abah Yai Amiruddin. Ibu Siti Maslohah. Nah yang paling mendidik ya dua orang inilah yang mendidik personal karakter kami. Ya kalau kami butuh arahan, butuh wawasan, ya kami kadang berkonsultasi kepada beliau-beliau. Salah satunya adalah ketika kami melanjutkan studi kami di pasca S2 ini. Itu kami konsultasi. Awalnya kami sendiri belum ingin melanjutkan kan Mas, karena
karena kami pikir ya kita udah lama nggak di rumah, adalah fokus dulu aja nemenin Abah sama Umi kan, biar kita biar ya kita bisa full, bisa maksimal di situ mendampingi beliau. Tapi kata Abah udah lanjut S2 aja. Oh izin Gus. Berapa bersaudara? 4 saudara. Empat bersaudara. Nomor berapa Gus? Aku nomor kedua. Nomor kedua. Aku kedua, sementara Mbak yang pertama itu di Jogja. Habis itu yang ketiga itu adik lagi mondok di Semarang, yang keempat itu lagi mondok di Pringsewu. Oke. Nah, namanya belajar studi ketika ini sekarang menempuh pasca sarjana kan pasti selesai tuh Gus nantinya. Nah, langkah berikutnya setelah selesai yang akan Gus Wafa ambil ya kan, lebih ke dunia akademik, ya, dakwah, atau mungkin membangun gerakan anak muda NU. Pilih yang mana Gus? Dari beberapa hal tadi. Semuanya menarik Mas. Semuanya menarik. Semuanya mau dicoba. Iya. Cuma mungkin kita akan bertahap-tahap dulu ya. Bertahap. Semuanya kami memang tertarik, kami suka dengan hal-hal yang semacam itu, dengan kegiatan akademik kami suka, dengan kegiatan dakwah kami suka, dengan kegiatan NU kami suka. Nah, cuma mungkin kita tinggal nanti ketika kedepannya kita menyusun bertahap terlebih dahulu, kira-kira mana-mana langkah dulu yang sahabat paling dekat mungkin bisa dibocorin, sahabat yang paling dekat yang kemudian tuh ya saling support, saling mendukung untuk di Lampung ya, untuk di Lampung. Di Lampung kami di Lampung ini sering kan pastinya ngobrol-ngobrol. Ya. Kalau kami di Lampung sih banyak kan temen dari Jawa sih Mas. Oh dari Jawa. Kami bahasa. Jadi ketika hampir ya 7 tahun lah kami di Jawa, sementara di Lampungnya itu teman-teman udah yang waktu pondok-pondok apa namanya itu ya dulu ya, kalau misalkan kita dulu yang klubnya waktu MTS itu kan sekarang rata-rata udah pada kerja, udah pada nikah gitu, udah pada urusannya masing-masing Mas. Adapun kalau misalkan yang sekarang ini yang kami lebih dekat kebanyakan di waktu di Jawa ini, karena waktu di Jawa ini ya kita apa bareng-bareng bersama gitu loh untuk berkembang itu, dan tuh lama sekali itu 7 tahun kan kita bareng sama bareng-bareng. Itu ada teman kami itu ada semasa di Jawa Gus. Semasa di Jawa itu gampang pulang mudik gitu apa berapa tahun sekali kalau pulang ke Lampung? Kalau pulang ke Lampung setahun sekali atau enggak setahun 2 kali Mas. Jadi perkiraan kadang kan nggak mesti. Jadi yang pasti pulang waktu Ramadan. Itu pasti itu dah. Pasti Ramadan. Sisanya nggak pasti. Sisanya kalau lagi liburan semester itu nggak pasti. Jadi yang pasti Ramadan. Berarti sejak MTS apa? Sejak aliyah kita di Jawa. Sejak aliyah di Jawa. Terus kemudian 7 tahun pulang lagi ke Lampung lanjut. Hari ini nih Gus, ini kan kita Gus Wafa menghadiri tasyakuran NU Media Jatiagung dan kemudian peresmian naiknya di Play Store. Apa pandangan Gus Wafa tentang peran media seperti ini yang sekarang ini di dalam gerakan dakwah dan literasi? Kalau pandangan kami Mas, penting karena ya. Zaman itu terus berubah. Dinamika persoalannya itu terus berubah, dan solusinya pasti berganti-ganti. Dan kami untuk gerakan NU Media Jatiagung ini untuk naik di dunia digital, yang dimana dunia digital ini diaksesnya oleh global, karena semua orang dari seluruh dunia kan bisa mengaksesnya. Nah, informasi andai kita bisa berdakwah lewat media yang seperti ini, lingkungan digital, artinya kan mustamiknya, pendengarnya kan lebih luas, dan orang-orang ya semakin luas yang mendengarkan informasi, ilmu, atau enggak suatu hal pengetahuan baru, ya semakin luas itu pula lah jaringan pahala kita. Kira-kira Gus, kita kan ada rubrik opini tuh di website.
di tengah kesibukan Gus Wafa, ada nggak sih kemudian menyempatkan waktu untuk kemudian menulis, membantu, ya kan, sobat NU Media? Ya karena beliau Gus Wafa ini berprestasi, ya berprestasi. Terus tadi sudah di-spill di awal tadi kan, bisa disaksikan, wah luar biasa sekali prestasi beliau. Bisa nggak kira-kira? Keren nih. Kita tunggu tulisan Gus Wafa di website kita. Kita ikut bersama di dalam gerakan dakwah. Gerakan alhamdulillah. Nah, tadi kan ada Buya Gus hadir kan tadi. Sempat ketemu dengan beliau? Sempat, alhamdulillah. Cuma sekilas. Tadi kami, ya karena kami berhubung tadi kuliah di Lala, ya qadarullah kami belum sempat mendengar tausiah beliau. Padahal biasanya kami sering dengar beliau lewat YouTube-nya. Ya udah akhirnya cuma alhamdulillah sempat tadi minta doa sama beliau ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Karena kami sama Buya itu kami salut sekali sama beliau, apalagi ketika beliau menerangkan kitab Mafatihul Ghaibnya Tafsir Ar-Razi. Itu kami sangat salut dengan beliau. Iya. Hari ini ketemu. Alhamdulillah hari ini. Kali pertama atau sebelumnya udah pernah ketemu? Ini kali pertama, Mas. Keren. Alhamdulillah. Di Jatisari, Jati Agung. Nah, Gus, terakhir pesan Gus Wafa untuk pemuda NU khususnya, ya, yang di desa, di kampus, pokoknya dimanapun mereka berada, agar tetap semangat berjuang dan tidak kehilangan arah di tengah dunia digital saat ini. Kan banyak tuh Gus, nggak perlu kita sebutkan juga banyak kan konten-konten yang sifatnya. Apa pesan dari Gus Wafa nih? Kalau pesan dari kami, belajarlah lebih giat dan sebarkanlah ilmu semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa untuk terus berpegang dan meminta nasihat kepada para kiai, karena dalam pandangan kami ya, ketika kita belajar mungkin banyak, kita belajar habis itu kita mendapatkan banyak wawasan, tapi kalau misalkan kiai kita nggak ridho, kiai kita nggak merestui, wah kacau itu. Kacau bener. Tapi kan kiai juga butuh santri yang pintar. Jadi makanya belajar ya terus, bahwa dimanapun kamu belajar, dimanapun kamu berada, kita ini dimanapun kita berada, belajar kita harus terus tekun, dan hubungan kita dengan para kiai harus terus baik, dan harus mintalah irsyadul ustad. Kita harus terus meminta nasihat-nasihat para ustad-ustad kita, para kiai-kiai kita. Karena ya itu balik lagi tadi, kalau kita belajar tanpa kiai kita nggak ridho, kita bakal hancur. Iya. Tapi di sisi lain, kalau kita nggak belajar, kiai kita butuh penerus-penerus yang alim, penerus-penerus yang siap untuk menjadi dai-dai, penerus-penerus yang bisa menjadi munzirul qaum, yang bisa menjadi penasihat bagi umatnya nanti di masa yang akan datang. Mungkin itu. Alhamdulillah, siap. Masya Allah, sahabat NU Media Jati Agung dimanapun Anda berada, luar biasa sekali perjalanan daripada Gus Mumtaz Al-Wafa, ya, nggak salah sebut saya Gus ya. Jadi bukan hanya membuktikan bahwa santri itu bisa berprestasi dimanapun, tapi juga bahwa ilmu, adab, ya, dan karya bisa berjalan seiring, ya. Mungkin itu saja dulu perbincangan kita kali ini. Siap, terima kasih banyak sudah berbagi cerita inspiratif hari ini ya Gus. Datang lagi di lain waktu. Ya, kita pastikan, kita atur nanti jadwalnya, dan kita tunggu tulisan beliau di rubrik opini karena masih kosong. Belum ada penulisnya. Oke Gus. Siap Mas Ari. Doa untuk sobat NU Media Jati Agung dimanapun berada, semoga kisah ini jadi bahan bakar semangat kita semua, ya, untuk terus berkarya, berkhidmat, dan berkontribusi bagi umat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yes ya Allah.